sehat, yang dalam perlindungan Tuhan, dalam kasih Tuhan. Kita mau memuji Tuhan sama-sama. Kita mau menyiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita menyanyikan lagu ini, lagu Ku Bersyukur Tuhan. Selama-lamanya
saat kita sedih, nggak usah sedih. Ingat ada sobat yang setia yang selalu ada bersama dengan kita. Yaitu namanya siapa? Dia namanya Tuhan Yesus. Iya. Nah, kita mau cinta sama Tuhan setiap hari karena dia sudah jadi sahabat kita. Dia sudah menjadi teman kita. Ya, kita mau terus bilang, Tuhan, aku mau tetap cinta sama Engkau. Kita siapkan hati kita mendengarkan firman-Mu. Ya, kita siapkan hati mendengarkan firman Tuhan ya. Mau cinta Yesus. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari bersama berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami mau mencintai Engkau lebih dari apapun yang ada di dalam hidup kami. Kami bersyukur punya Tuhan, punya sahabat yang sangat baik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih sayang-Mu dalam hidup kami yang begitu besar. Dan pagi hari ini kami mau siapkan hati kami buat dengar firman Tuhan. Jadikan kami anak-anak yang siap diberkati, dikuatkan melalui firman Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih semuanya. God bless. Shalom anak-anak. Renungan kita pagi ini dengan tema kesetiaan. Kesetiaan berasal dari kata setia yang mempunyai arti dapat dipercaya dan taat menjalankan perintah. Di dalam Alkitab juga terdapat buah-buah roh yang terdapat di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Di situ berbunyi, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Sesuai tema kita kesetiaan, di Alkitab terdapat banyak sekali tokoh-tokoh yang memberikan contoh kesetiaannya kepada Tuhan. Contoh yang pertama adalah Tuhan Yesus kita. Walaupun saat pelayanannya ada beberapa orang yang membenci Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus tetap setia melakukan panggilannya. Tuhan Yesus tetap setia mengabarkan kabar baik, tetap membantu orang-orang yang membutuhkan. Misalnya ada orang yang sakit, ada orang yang meninggal, dia bangkitkan kembali. Dia melakukan juga banyak mukjizat-mukjizat. Dan di saat Tuhan Yesus ditangkap, saat akan penyaliban, padahal dia tidak bersalah, dia tidak memberontak, dia hanya diam,
dan menurut, karena itu adalah memang kehendak dari Bapa. Juga ada tokoh di Alkitab yang bernama Daniel. Daniel ini orang yang baik dan bijak, yang setiap hari dia berdoa di pinggir jendela rumahnya karena ada orang yang iri kepadanya. Orang tersebut meminta kepada raja untuk memberikan perintah siapa yang tidak menyembah raja harus dimasukkan ke kandang singa. Di saat Daniel berdoa, orang itu melihat bahwa Daniel tetap menyembah Tuhannya. Akhirnya Daniel ditangkap dan dimasukkan ke kandang singa. Tetapi berkat kesetiaan Daniel kepada Tuhan, yang menaruh harapnya kepada Tuhan, tetap berdoa, rajin berdoa setiap hari, Tuhan melindungi Daniel. Walaupun singa-singa itu dibuat kelaparan, tetapi Tuhan sanggup menutup mulut singa-singa itu. Itulah bukti kesetiaan Daniel. Tuhan yang hidup selalu melindungi Daniel. Juga ada contoh tentang Daud. Kita tahu bahwa Daud adalah seorang gembala yang walaupun dia hanya menggembalakan 2 atau 3 ekor domba, tetapi dia tetap setia menjalankan tugasnya. Di saat ada singa atau beruang yang mau menerkam dombanya, dia akan dengan sigap melawan singa tersebut dan dia akan membunuh singa itu. Juga saat dia mengalahkan Goliat, dia tetap mengandalkan Tuhan. Walaupun dia masih kecil, Daud akrab sekali sama Tuhan. Dia punya waktu-waktu khusus untuk berdoa, untuk memuji Tuhan. Itulah bukti kesetiaan Daud, sehingga Tuhan selalu menyertai Daud di masa baik dia muda sampai dia menjadi raja. Kemudian ada contoh lagi, Ayub. Tentu kita tahu Ayub diberkati Tuhan sangat luar biasa. Dan suatu hari Tuhan mengizinkan semua yang dimiliki Ayub, seperti anak-anaknya meninggal, juga harta bendanya lenyap. Dan di satu sisi istrinya malah menyuruh Ayub untuk menghujat Tuhan karena tidak bisa melindungi keluarga ataupun harta bendanya. Tetapi Ayub dengan setia tidak menuruti keinginan istrinya. Tetapi Ayub dengan setia tetap memuji Tuhan, tetap menaruh harapnya sama Tuhan, bahwa dia yakin dan percaya kesetiaan pada Tuhan itu akan berbuah kebaikan. Dan karena kesetiaannya, Tuhan memulihkan kehidupan Ayub. Itulah beberapa contoh-contoh tokoh Alkitab yang begitu setianya akan tugas-tugas mereka, kesetiaan mereka kepada Tuhan. Tuhan menginginkan kesetiaan itu untuk kita anak-anaknya. Entah kesetiaan untuk hal-hal kecil seperti kita berdoa setiap hari, kita setia membaca Alkitab, kita setia melakukan hal-hal baik. Dan itulah yang Tuhan inginkan dari kita. Itulah renungan yang bisa Miss Lilis bagikan. Kiranya kesetiaan kita boleh semakin menambah kecintaan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk renungan yang kami dengarkan pada hari ini. Renungan yang tentang kesetiaan.
Engkau sudah memberikan contoh pada kami untuk kami setia kepadamu ya Bapa. Kiranya kesetiaan kami boleh semakin mendekatkan kami kepada Engkau, semakin menumbuhkan iman kami, kepercayaan kami kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Yesus, juga berkati orang tua kami, saudara-saudara kami, dan anak-anak yang saat ini masih pembelajaran online di rumah. Kiranya Engkau berikan roh kecerdasan ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih kami menyerahkan anak-anak, juga menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Yesus tutup bungkus kami, tetap menjaga kesehatan kami. Dan kiranya pandemi ini segera berakhir dan kami anak-anak-Mu boleh beraktivitas sekolah kembali. Terima kasih Yesus, dengan penuh ucapan syukur kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan memberkati. Ayo teman-teman, kita semuanya mau senam, sehat, ceria. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Oke, sama-sama. Tuhan, saat ini kami mau berolahraga. Kiranya Tuhan akan memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, senam sama-sama. Nah, siap ya.
teman-teman. Tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan ya. Miss Vivi berikan kuis berhadiah. Coba yang pertama sebutkan siapa saja tokoh yang setia yang ada dalam cerita tadi. Yang kedua, siapakah tokoh yang dimasukkan ke dalam gua singa? Yang ketiga, siapakah tokoh yang diminta oleh istrinya untuk meninggalkan Yesus? Nah, kirim jawabanmu melalui video ke HP sekolah ya. Miss Vivi tunggu.